Terus menurut kamu kira-kira barangkali core-nya itu, jantungnya barangkali ruh zamannya pada akhirnya gitu kan? Saya kira iya. Atau bisa. setara? Enggak, saya pikir pada tingkat yang lebih dalam dan artinya lebih fundamental atau lebih esensial atau lah menurut saya akhirnya postmodernisme bukan hanya periode sejarah, bukan juga hanya aliran school tertentu, apalagi hanya sekedar style gitu. Enggak lah, menurut saya kalau mau kita bicara mengenai kurang lebih core ya ini adalah manifestasi yang barangkali tadinya tidak disadari, yaitu bermunculan yang paling awal dalam seni, kemudian dalam filsafat, kemudian ya kan. Saya kira kalau core itu, kalau core-nya ya saya kira roh sama, tendensi sikap kritis ya. Jadi bergerak dari yang abstrak menuju yang ke praktis gitu ya, gaya semakin terlihat gitu ya. Yang core itu berupa roh zaman itu berupa pemikirannya itu. Roh zaman itu moodnya sih ya, mood yang termanifestasi dalam pikiran, dalam style, dalam pembabakan sejarah. Akhirnya kita mesti tata begitu. Meskipun sejarah kemunculannya begini, tapi itu kan sejarah bagaimana situasi ini disadari gitu kan, pelan-pelan dari style. Keresahan itu muncul dalam berupa style, dalam berupa pemikiran, dalam berupa refleksi ulang atas sejarah. Tapi lama-lama, oh ini sih mood zaman kayaknya, karena muncul juga sebagai fenomen itu di segala hal, itu bukan hanya di wilayah filsafat atau art atau histori. Jadi jawaban saya juga selalu gitu. Kalau ditanya postmodernisme kan istilah kosong, apa sih itu gitu. Saya biasanya menjawab dengan hal serupa. Dalam arti modernisme pun di awal itu sama kosongnya dan sama tidak jelasnya. Wong modernus itu artinya cuma hari ini kok. Dalam bahasa Latin. Modernus itu kalau kata orang Sunda tuh ya kiwari gitu kan, hari ini, sekarang. Dan waktu itu juga itu semacam istilah spontan ya, ketika seorang arsitek Bruder Abbot Sujet bikin bangunan yang tidak gotik gitu kan ya. Nah ini kok gitu kan, apa nih? Terus bermunculan lagi fenomen-fenomen yang tidak bersesuaian dengan kerangka dan gaya abad pertengahan. Nah orang juga menyebutnya ini gaya masa kini lah gitu, gaya hari ini. Pas artinya modernus, sama kan? Kalau padanannya dengan kalau kita sebut lu bikin lukisan beginian apa? Oh, udahlah, ini kontemporer, lu nggak akan ada ininya. Kontemporer itu apa artinya? Kontemporer itu kan masa kini, zaman ini sejaman sekarang. Nah dulu juga muncul sebagai istilah panik spontan untuk mencerna munculnya gejala-gejala yang tidak bisa dipahami dari sudut kerangka lama modernus itu. Maka sebetulnya istilah modernus juga kemudian kalau kita pikir-pikir sekarang itu juga kayak keranjang, memang ada keranjangnya. Tapi kan isinya macam-macam. Segala hal yang modernus itu kalau dalam dunia filsafat aja, yang disebut modern itu apa? Itu bisa rasionalisme dan kebalikan dari rasionalisme, empirisme gitu. Tapi juga bisa materialisme dan lawannya materialisme, idealisme. Kalau kita mengajarkan sejarah filsafat modern, isinya ini semua. Artinya segala hal yang bertabrakan semua itu kan juga disebut modern, gitu. Nah, karena modern itu juga tidak jelas isinya apa gerangan, tidak heran posnya, gitu ya. Postmodernnya juga sama tidak jelasnya itu. Nah, segala hal juga bisa dimasukin sebagai postmodern gitu loh. Itu. Yang modern ini nggak jelas kan apa? Itu dalam dunia filsafat. Kalau dalam musik misalnya udah lain lagi loh. Kalau dalam dunia filsafat itu kemodernan kan
kira-kira dari abad 16 lah. Tadi sudah kita bahas mulai dari Renaissance ke sini gitu kan ya. Abad 16 itu disebut modern dalam filsafat. Kalau dalam fisika lain lah. Dalam dunia fisika, saya kira fisika klasik itu Newton segala macam abad 18. Fisika modern itu apa namanya, sejak Einstein saya kira, dan kayak gitu. Dalam dunia musik juga lain lagi. Musik itu sampai abad ke, bukan dari sini, sampai abad ke, saya kira sampai abad ke 19-an akhir itu musik disebut musik klasik secara dalam garis besarnya. Sebenarnya sebutan klasik itu hanya untuk musik abad 18 ya. Tapi kira-kira kerangka besar musik itu sampai abad 19 itu klasik. Itu sebabnya musik sesudah abad 20, awal-awal abad 20 baru disebut sebagai musik modern. Lewat kecenderungan atonal, impresionis, dan segala macam itu, sonorik dan segala macam itu, kerangka yang sama sekali berbeda. Tapi itu mulai dari abad 20-an atau paling akhir abad 19. Itu musik modern. Lain lagi kan? Nah, you see, kata modern itu apa gerangan, itu juga di berbagai bidang, maksud saya itu berbeda-beda sekali. Di dunia filsafat mulai abad 16, di dunia musik mulai abad 19, saya kira sama dengan dunia fisika juga mulai abad akhir 19 atau awal 20 modern. You see, apa yang disebut modern, kapan dimulai itu kan juga nggak jelas kan? Ya itu, di balik kata modern itu memang tidak jelas juga babakannya mulai di mana, isinya apa, gerangan itu juga sama tidak jelas ya, sehingga menjadi jelas bahwa postmodern juga sama tidak jelasnya gitu. Orang yang ditolaknya nggak jelas, ini gimana gitu. Menurut saya pada akhirnya, karena ini fenomena yang biasa sebagai diidentifikasi sebagai fenomena postmodern, itu ternyata muncul hampir di segala bidang. Itu sebabnya orang mulai berpikir, ini malah lebih luas daripada ini. Tapi baru menyadari belakangan, sebenarnya fenomena entah apa, hibrida disebutnya, dekonstruksi disebutnya, apapun, double coding disebutnya, whatsoever, itu ternyata nongol di segala sisi dalam hidup manusia milenium baru ini. Sehingga akhirnya orang pikir, apa ya kalau mau disebut intinya postmodern, sebenarnya ini ruh zaman ya. Bukan lagi sekedar aliran tertentu atau apa. Hampir, nah kalau orang merenungkan secara dingin, apa yang melahirkan situasi pemikiran saat ini, sebetulnya begitu banyak jalur ikut memberi kontribusi sebetulnya. Jadi sebutlah sekarang filsafat postmodernisme sebagai filsafat dalam arti yang luas sekali, dalam arti yang longgar sekali. Postmodernisme dalam arti kecenderungan kritis, yang radikal. Nah, ini sebetulnya hermeneutik juga, tradisi hermeneutik ikutan. Walau tradisi hermeneutik sudah sangat tua ya, meskipun berkembang ke pemikiran yang lebih radikal juga baru-baru di abad-abad 20. Tapi maksudnya ini adalah satu tradisi tersendiri hermeneutik itu. Sebelum ini barangkali lewat jalur yang tidak identik dengan hermeneutik, tapi fenomenologi. Fenomenologi itu sebagian ke sini, sebagian ke dekonstruksi poststrukturalisnya. Poststrukturalisme sendiri itu dari strukturalisme kan. Poststrukturalisme sendiri ini itu dari strukturalisme, tapi juga dicampur dengan
tradisi psikoanalisis dan masih dicampur pula dengan Marxis, kayak gitu. Jadi kalau melihat gini sebetulnya kan ini kan hanya kulminasi dari aneka tradisi ini dong. Belum lagi kalau kita lihat bahwa misalnya strukturalis itu mempunyai sebelum-sebelumnya adalah berbagai tradisi besar linguistik. Studi bahasa sudah selalu punya banyak ini sendiri. Strukturalis itu cuma salah satu aliran kuat dalam linguistik. Dan di balik Marxisme ada tradisi Hegel dan Feuerbach dan Hegel, Feuerbach yang lebih tua lagi, artinya idealisme sebutnya gitu kan ya, melahirkan Marx ngefek ke sini, dan masih ada jalur yang lain lagi sebetulnya dalam yang somehow dalam salah satu cara sebetulnya juga ikut, meskipun secara eksplisitnya tadi saya bilang menentang istilah postmodern, tapi sebenarnya dari segi substansi ikut menunjang itu adalah tradisi kritis, teori kritis ya, teori kritis. Terus Marxisme ini kan ngefek juga ke bersama psikoanalisis dan sebagainya, itu diolah juga oleh Frankfurt. Teori kritis Frankfurt. Sekali lagi Frankfurt dalam arti substansi, bahwa dia ikut merangsang memikirkan ulang kemodernan itu apa. Dalam arti itu saya kira dari sudut substansi ya postmodern kan, tapi memang khususnya Habermas yang menolak istilah postmodern, tapi itu kan soal istilah ya, soal istilah. Terus ada tradisi ini yang lain, berbeda dari hermeneutik, berbeda dari poststrukturalisme gitu kan. Nah belum lagi dari tradisi Lyotard itu banyak sekali bahkan menggunakan istilah language games. Language games itu dari tradisi analitiknya siapa namanya, linguistik analisis Inggris ya. Linguistik analisis Inggris khususnya Wittgenstein, filsuf Wittgenstein, akhirnya juga melalui Lyotard somehow juga mempengaruhi postmodernisme. Kan Lyotard menggunakan istilah itu kan, language game gitu kan ya. Itu kan dari Wittgenstein, dan Wittgenstein dari wilayah linguistik analisis. Nah kalau dilihat dari sudut ini sebenarnya banyak sih yang berkontribusi kepada postmodernisme. Hampir segala jalur filsafat masa kini sebenarnya bermuara kurang lebih ke postmodernisme, kalau postmodernisme dilihat sebagai arti yang luas. Hanya sebagai mazhab filsafat yang paling eksplisit dan mengkritiki kemodernan memang ini sih dibanding yang lain-lain. Ini dalam arti tertentu, ini dalam arti tertentu. Tapi yang paling eksplisit menghantam kerangka pikir modern dalam arti metafisika dan segala macam itu adalah poststrukturalis, sehingga sering cepat diasosiasikan poststrukturalis itu posmo gitu kan. Sebetulnya kan kalau posmo muncul dari segala jurusan, konsekuensi pengaruh dari sekian banyak kan posmo jauh lebih luas. Postmodernisme kalau dari sisi ini benar-benar kulminasi dari segala tendensi kontemporer. Oh belum lagi tadi eksistensialisme itu kan lain lagi.
Ya itu memang lewat jalur fenomenologi ya. Ini juga fenomenologi melahirkan juga eksistensialisme. Eksistensialisme juga ikutan. Bahkan saya bilang tadi itu sebenarnya salah satu gelombang yang ikut mengawali munculnya postmodernisme. Ketika tadi dia bergeser dari esensi ke eksistensi gitu kan. Eksistensialisme kan gitu. Tidak lagi mau mencari esensi seperti filsafat modern umumnya memburu esensi. Kaum eksistensialis tidak penting esensi, yang penting itu eksistensi, itu kan. Nah itu sangat ikut mengawali tendensi postmodernisme. Dan satu lagi at least melalui Richard Rorty adalah pragmatisme. Pragmatisme ini sangat ikut menentukan postmodernisme melalui Richard Rorty, khususnya Richard Rorty. Kemarin ada yang membuat skripsi mengenai Richard Rorty, bagus sekali. Dan saya berharap dia masih mengelaborasi ini untuk diterbitkan di Maulidah. Nah di situ Richard Rorty di deskripsi itu menjadi jelas nih posisi kaitannya dengan postmodernisme dan macam itu. Bagaimana menarik pragmatisme sebagai bagian dari postmodernisme. Nah ini kalau mau lihat sosok postmodernisme, dari sabrek tradisi ini sebetulnya ikutan. Cuma sekali lagi asosiasi karena yang paling santer, paling populer, paling kuat ya emang dengan kaum poststrukturalis. Di situ ada Derrida, Foucault, Roland Barthes dan segala macamnya. Ya ngepop lah. Padahal tulisan mereka itu susah sekali loh. Saya juga nggak ngerti siapa yang, kalau bahasa Derrida itu kan wah susah itu. Itu orang gila yang bisa memahami itu. Tapi begitu populer tuh kadang-kadang saya geli juga gitu. Emangnya lu baca gitu Derrida? Setengah mati tuh baca Derrida. Michel Foucault masih mendingan lah karena banyak ilustrasi gitu. Tapi Derrida tuh kalaupun orang nangkep sesuatu itu sudah baca berulang-ulang terus merenungi gitu, ngomong apa sih sebenarnya gitu. Tapi populer sekali ya. Gila itu. Situasi kultural tuh, dunia pop dan dunia pasar tuh kadang-kadang fantastis gitu. Ini sampai saat ini berarti Pak, si postmodern ini? Kalau kita menerima bahwa milenium baru ini betul-betul suatu kerangka berpikir baru, seperti peralihan di zaman Yunani dulu abad ke-6 dari kerangka mitos ke logos gitu kan ya. Itu mitos ke logos. Itu kan benar paradigmatik tuh cara berpikirnya. Nah, kalau kita melihatnya sebagai begitu, maka milenium baru ini justru baru awalan. Yang sudah terasa kadaluarsa dan orang enggan itu sebagai tren. Maksudnya sebagai mode berpikir gitu. Itu mulai dari tahun 50-an, meledak tahun 80-an, di Indonesia tahun 90-an. Tapi itu sebagai mode berpikir barangkali sudah out of date. Orang merasa apalagi postmo kan udah kedaluarsa tuh. Iya, sebagai mode. Tapi sebagai substansi cara berpikir baru lagi mulai. Milenium baru ini baru mulai dan banyak hal baru merintis jalan-jalan baru. Sebagai substansi baru mulai. Justru bukan sebagai isu ya, bukan sebagai mode berpikir. Nanti kalau kita bahas ini juga sebenarnya banyak hal kita baru menjalani ini sekarang, mengkonstruksi ulang setelah didekonstruksi habis-habisan,
mengkonstruksi ulang secara baru pemikiran kita mengenai nalar itu apa, apa namanya, kaitannya dengan hati, dengan imajinasi, dengan intuisi gimana, itu baru sedang dibenahi nih, gitu ya. Kaitannya dengan batang otak gitu kan, dengan sistem neural ini sebenarnya bagaimana sih? Dia tuh dependent atau independent atau gimana sebenarnya yang disebut budi atau mind ini? Wah, itu baru mulai lah. Kemarin cuma didekonstruksi doang gitu. Sekarang kita baru menata ulang subjek. Kita baru menata ulang. Subjek tidak pernah hilang, tapi sesudah dibunuh gitu, sudah the death of the subject dan segala macam itu. Sesudah segala hal mati, sejarah, subjek, penulis, apapun ideologi. Sekarang orang sedang menata ulang sebenarnya. Ideologi sebaiknya kita pahami sebagai apa, subjek ini kita pahami sebagai apa, dan seterusnya. Baru mulai.